Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika esensi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud dengan dinamika Pancasila sebagai dasar negara? Pada dasarnya, dinamika Pancasila yang pertama, awal kemerdekaan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan pada bulan November 1945 sampai Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Dan 30 September 1965, muncul gerakan dari PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Dinamika Pancasila II, masa Orde Baru Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme kapitalisme. Dan Reformasi 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya adalah esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. Hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat untuk mutlak sebagai staf fundamental tenor, dan implikasi semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Yaitu aliran liberalis individualis berpandang kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Sedangkan aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomis terpimpin atau tolerir. Selanjutnya yaitu tujuan negara Indonesia ada 5. Yang pertama, melindungi segenap bangsa. Yang kedua, melindungi segenap tumpah darah. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Dan ini adalah tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengerus kepribadian bangsa dan berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. Tantangan ketiga, munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. Dan yang terakhir yaitu sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Selanjutnya adalah konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial, dan didasarkan upaya membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan demokrasi negara hukum sekaligus, serta didasarkan pada upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara
Yang pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis. Dan Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai menyelenggarakan negara. Yang terakhir, Pancasila merupakan sumber sangat abadi Undang-Undang Dasar 1945.